Ya, teman-teman, kita jumpa lagi di channel Wisped, channel khusus yang mendiskusikan di seputar tema-tema atau topik-topik gereja. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan topik yang ada di seputar Jumat Agung, ya, kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, Paskah. Nah, tentu ini merupakan salah satu agenda perayaan gereja yang sangat dinanti-nantikan, ya, karena ini merupakan hal yang paling penting dalam sejarah, ya, sejarah keselamatan, sejarah pengampunan atau anugerah yang dikaryakan oleh Yesus Kristus Anak Allah bagi kita semua. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi merupakan inti dari iman kita sesungguhnya. Nah, prinsip dari Jumat Agung dan Paskah itu sebenarnya merupakan hal yang berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan pengampunan bagi kita, ya, pengampunan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita melalui Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia atau usaha kita, bukan karena kadar atau kapasitas kesalehan iman kita, kerohanian kita, tapi semata-mata oleh karena anugerah kasih Allah bagi kita umat manusia. Nah, karena itu kita harus memandang bahwa Jumat Agung dan kebangkitan itu, ya, merupakan sebuah, ya, pernyataan Allah yang disebut sebagai, ya, pemberian anugerah kasih, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diri kita, keberadaan kita, maka Dia menyerahkan anaknya, dikorbankan, ya, kata mengorbankan anaknya menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang percaya kepada keselamatan itu, terhadap karya pengampunan, karya anugerah itu. Jadi nilai yang ada di dalam itu adalah nilai pengorbanan. Nah, ini harus kita refleksikan. Kebangkitan gereja bagi kita sekarang, kebangkitan kita itu adalah kebangkitan, ya, yang membawa kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang terhukum, orang-orang yang sebenarnya sudah tidak punya pengharapan, tapi kemudian melalui pengorbanan Yesus Kristus kita kemudian menjadi orang-orang memiliki pengharapan kembali, memiliki kemuliaan kembali, memiliki kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup ini bangkit dari kematian itu, ya. Kematian Kristus itu adalah kematian bagi kita, dan kebangkitan Kristus itu juga adalah kebangkitan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai tentang itu semua dalam perjalanan kita sebagai warga gereja? Nah, prinsipnya adalah kematian dan kebangkitan Kristus itu bicara tentang pengorbanan, ya. Jadi sebagai warga gereja yang mengaku sebagai murid Kristus, mengikuti apa yang Kristus lakukan, maka prinsip kasih, prinsip pengorbanan itu tidak boleh lepas, ya. Harus mengikat keberadaan kita, kesadaran kita untuk menjadi ambil bagian dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini melalui prinsip kasih dan pengorbanan. Jadi sebagai warga gereja, kalau teman-teman kita tidak memahami ini, ya, maka kita akan menjadi kumpulan orang yang walang. Kata kasih yang kita pahami itu haruslah kita terjemahkan di dalam memandang orang lain, sesama orang-orang yang dikasihi. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk saling mengukur tingkat spiritualitas atau kesalehan kita seolah-olah perbuatan kita, kesalehan kita itulah yang membedakan kita dengan orang lain, ya. Jadi sekali lagi kasih Tuhan itulah yang membuat kita sama, ya. Jadi sama-sama diampuni, sama-sama dimuliakan kembali, sama-sama diberikan pengampunan untuk bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Jadi kata kasih itu harus dilekatkan dengan baik. Nah, kemudian kata pengorbanannya. Nah, menjadi warga gereja itu adalah warga yang ambil bagian berkorban. Nah, ini kadang-kadang tidak dimengerti, ya. Banyak yang tidak mengerti bahwa ketika kita menjadi warga gereja, kita harus ikut serta menyatakan kasih kita, ya, lewat pengorbanan diri, lewat keikutsertaan tubuh, roh, jiwa, material, dan semuanya.
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tugaskan, yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi kata pengorbanan itu melampaui ya batas-batas tertentu yang kita pandang rasional. Karena berhadir dalam konteks komunitas bergereja itu, ya Allah tidak menuntut kita untuk mengorbankan nyawa kita. Karena Dia sudah mewakili kita. Dia hanya mengatakan pergunakan apa yang ada padamu, tubuh jiwamu, hidupmu, apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan itu semuanya untuk ya memberikan topangan kontribusi bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pengorganisasian gereja. Jadi berikanlah sesuatu yang bisa Anda berikan pada tingkatan korban, bukan pada tingkatan sesuatu yang biasa saja ya. Apalagi tidak peduli dengan apa yang terjadi pada komunitas gereja Anda. Nah, ini sesuatu yang ini saya menyebutnya dalam Facebook saya. Jadilah warga gereja yang bukan benalu. Ya. Benalu artinya tahu mengambil saja, tahu menerima pelayanan saja, tahu menerima apa yang dikerjakan oleh gereja bagi dia. Tetapi tidak mau mengambil bagian untuk memberikan hidupnya secara total untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Jadi silakan mari nikmati, masuki Jumat Agung dan Paskah ini dengan prinsip kasih dan pengorbanan. Jika teman-teman memegang dua prinsip itu, kasih dan pengorbanan, ya, kita tidak mungkin bisa mengorbankan sesuatu kalau tidak punya kasih. Jadi kasih ini harus diletakkan dulu dalam refleksi sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Allah sudah mengasihi diri kita terlebih dahulu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, nikmati apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Kita ketemu di konten-konten yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.